Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Windy Anggila Setiawan. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas etika bisnis terkait dengan kasus persaingan usaha antara Aqua dan Le Mineral yang melibatkan KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Penilaian dapat dilihat dari perspektif etika bisnis. Dalam konteks etika bisnis, persaingan usaha seharusnya dilakukan secara fair dan sehat, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pesaing atau konsumen. Dalam kasus ini, KPPU menyatakan bahwa Aqua bersalah karena telah melakukan praktik monopoli yang merugikan konsumen dan pesaing. Hal ini tentu melanggar prinsip etika bisnis yang seharusnya diterapkan dalam persaingan usaha. Praktik monopoli tidak hanya merugikan pesaing, tetapi juga dapat merugikan konsumen karena menghambat terciptanya persaingan yang sehat yang seharusnya mendorong inovasi, kualitas, layanan, dan harga yang kompetitif. Sebagai pelaku bisnis, Aqua seharusnya mengedepankan etika bisnis yang baik dalam setiap langkah yang diambilnya. Etika bisnis yang baik akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan sehat, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat termasuk konsumen, pesaing, dan masyarakat secara keseluruhan. Dari sudut pandang etika bisnis, pengalaman Aqua dalam kasus ini dapat menjadi pembelajaran bahwa praktik-praktik monopoli atau tindakan-tindakan yang merugikan pesaing dan konsumen tidak akan membuahkan hasil jangka panjang yang baik. Sebaiknya mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis yang benar akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih berkelanjutan dan memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan dan seluruh stakeholder-nya. Dalam analisis kasus Aqua versus Land Mineral yang melibatkan KPPU, Anda dapat menguraikan langkah-langkah investigasi yang dilakukan oleh KPPU untuk memutuskan bahwa Aqua bersalah dalam melakukan praktik monopoli. Anda juga dapat menggali detail mengenai praktik monopoli yang dilakukan oleh Aqua dan dampaknya terhadap pesaing dan konsumen. Selain itu, dalam analisis tersebut, Anda dapat mengevaluasi bagaimana etika bisnis Aqua tercermin dalam kasus ini. Apakah Aqua telah mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis yang seharusnya ditetapkan dalam persaingan usaha? Bagaimana praktik monopoli yang dilakukan Aqua bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis? Selain itu, dalam analisis tersebut, Anda juga dapat membahas implikasi lebih lanjut dari kasus ini, baik bagi Aqua maupun bagi industri minuman dalam negeri secara keseluruhan. Bagaimana kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi perusahaan-perusahaan lain dalam mengelola persaingan usaha secara etis dan sehat. Dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap kasus ini, Anda dapat memberikan sudut pandang yang lebih kritis dan mendalam tentang bagaimana etika bisnis Aqua terkait dengan kasus persaingan usaha ini, serta implikasinya bagi perusahaan dan industri secara keseluruhan. Dalam kasus Aqua versus Le Mineral yang melibatkan tuduhan praktik monopoli, terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dilanggar oleh Aqua. Beberapa prinsip tersebut antara lain yang pertama, prinsip persaingan sehat. Aqua dianggap melanggar prinsip persaingan sehat dengan melakukan praktik monopoli yang bertujuan untuk mengontrol dan mendominasi pasar. Persaingan sehat harusnya mendorong inovasi, efisiensi, dan harga yang kompetitif guna memberikan manfaat kepada konsumen. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Dengan melakukan praktik monopoli, Aqua dianggap tidak bertindak secara adil terhadap pesaingnya yakni Le Mineral. Keadilan dalam berbisnis menuntut perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap semua pihak yang terlibat dalam pasar. Yang ketiga yaitu prinsip transparansi. Transparansi dalam berbisnis menuntut agar semua informasi yang relevan disediakan kepada konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Ketenangan dan transparansi pasar sangat penting bagi terciptanya persaingan yang sehat dan adil. Praktik monopoli yang dilakukan oleh Aqua termasuk dalam kategori perilaku yang tidak diperbolehkan dalam persaingan usaha. Sebagai contoh, Aqua mungkin melakukan praktik diskriminasi harga, pembatasan pasokan, atau penggabungan perusahaan yang bertujuan untuk menghambat pesaing di pasar. Hal-hal yang dilarang dalam persaingan usaha antara lain
Yang pertama yaitu praktik monopoli, memiliki posisi dominan atau mengontrol pasar secara tidak sah untuk mencegah pesaing atau merugikan konsumen. Yang kedua yaitu kartel, kesepakatan antara perusahaan dalam pasar untuk menetapkan harga, pembagian pasar, atau mengatur produksi secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga yaitu diskriminasi harga, menetapkan harga yang berbeda-beda untuk konsumen yang sama tanpa alasan yang sah. Yang keempat yaitu penyimpangan informasi, memberikan informasi yang menyesatkan atau salah kepada konsumen atau pemangku kepentingan lainnya. Sebagai perusahaan yang beretika, aku harusnya mematuhi peraturan dan etika bisnis yang berlaku di dalam pasar. Hal ini mencakup memastikan persaingan dalam pasar berjalan secara sehat, adil, dan transparan, serta tidak memanfaatkan posisi dominan untuk merugikan pesaing atau konsumen. Menjaga etika bisnis yang baik merupakan kunci bagi keberhasilan jangka panjang perusahaan dan menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.